Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Lee Si-in memandang Tan Yun, matanya yang indah mengungkapkan sentuhan kecemerlangan, dan dia tidak menghindar untuk mengatakan, dia bahkan berani membunuh satu-satunya putra Raja-Raja Naga. Dengan cara ini, dia adalah orang yang ekstrim. Entah dia pria pemberani dan sembrono, atau dia adalah orang bijak yang mendominasi. Apakah itu yang pertama atau yang terakhir, saya tidak berpikir dia akan mundur. Mendengar ini, Lingxia Tianzun memandang Lee Si-in dengan penuh perhatian. Analisis suara puisi itu sangat teliti, dan Wei ini yang berpikir dia akan menantang. Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng yang selalu pemarah membanting gelas anggurnya ke kursi, dan berkata dengan suara yang dalam, Yuner. Keluarkan prestise Anda di pasukan keluarga Bai kami, dan beritahu mereka yang membenci kami sebelumnya dengan kekuatanmu. Orang-orang di tentara, konsekuensi menghina tentara keluarga Bo kita. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng berkata, anak ini ingin membunuhmu, jangan takut. Kamu mengatakan dalam pertempuran Dewa Perang bahwa jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuhnya. Ini adalah moto prinsipmu. Dimanapun kamu berada kapanpun, jangan abaikan prinsipmu. Jika terjadi kesalahan, Dewa Raja Mu Feng dan aku akan menanggungnya untukmu. Mendengarkan kata-kata Dewa Raja Bai Cheng, Tan Yun tidak khawatir lagi saat ini. Karena seseorang ingin bunuh diri, hanya satu kata saja. Pada saat ini, sebagian besar Raja Dewa dan kepala keluarga bangsawan lainnya menertawakan suara berapi-api Raja Dewa Bai Cheng. Dalam pikiran mereka, Bai Jiajun identik dengan yang lemah. Dan senjata ajaib bintang 3 di antara yang lemah, di negeri yang kuat seperti awan ini, gelombang apa yang bisa mereka buat? Saat semua orang tertawa diam-diam, Tan Yun menjulurkan jari dan menunjuk ke Wang Xingren di atas panggung. Kemudian, setelah menunjuk ketiga karakter, Bo Jiajun, di baju besi di bawah bahu kirinya, dia mengangkat jarinya dan berkata setelah makan, satu gerakan. Apa maksudmu? Wang Xingren bertanya dengan santai, bingung. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi, di bawah tanda Lingxia Tianzun, mengumumkan, sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa pertempuran pertama 204 dan 102 secara resmi dimulai. Wow, begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun di istana musim panas tiba-tiba menghilang, muncul di langit di atas platform nomor 6 dengan gemuruh, dan suara acuh tak acuh dan tanpa ampun berdering, satu gerakan membunuhmu. Tidak malu untuk mengatakannya, Wang Xingren melonjak dengan kekuatan Dewa Guntur, dan ketika dia akan melakukannya, sebuah adegan yang membuatnya ketakutan dan putus asa terjadi. Dalam pandangannya, Tan Yun dalam kehampaan menghilang. Saat berikutnya, sebuah jari melebar dengan cepat dari garis pandangnya. Ledakan. Tapi Tan Yun muncul di samping Wang Xingren seperti kilat, sebuah jari diletakkan di tengah alis Wang Xingren. Tiba-tiba, darah berceceran dan tulang patah, dan seluruh kepala Wang Xingren pecah berkeping-keping. Berdebar, mayat tanpa kepala itu jatuh langsung ke genangan darah, dan jiwanya hancur berantakan dan mati. Cepat, Tan Yun menembak terlalu cepat. Begitu cepat sehingga Wang Xingren bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan, dia terbunuh oleh satu jari. Wow, Tan Yun tampak acuh tak acuh, sebelum melihat mayat di genangan darah, dia menyapu platform tinggi dan terbang di belakang Dewa Raja Bai Cheng, diam. Anakku, anakku, di kursi baris keempat, Wang Gou menangis keras. Kamu tidak sehebat orang lain, jangan salahkan siapapun. Kekacauan Tianzun berkata dengan tidak senang, hari ini adalah hari ulang tahun ke-11 Tianzun, dan Tianzun tidak ingin mendengar tangisan apapun. Begitu dia mengatakan ini, Wang Gou segera berhenti menangis, duduk di kursinya, dan bersumpah pada dirinya sendiri, Jing Yun, tuan keluargaku harus membunuhmu. Pada saat ini, wajah Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, Patriark Gongsun, Ma Boxiang, dan Jiang Long menjadi suram. Dia tidak menyangka Tan Yun akan melakukan tembakan yang begitu sengit, begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh Wang Xingren. Sementara Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun menatap punggung Tan Yun, ada tanda persetujuan di mata mereka. Li Ximin, yang berada di sebelah suami dan istri, berbicara kepada Lee Si-in, anak ini memiliki lompatan yang baik untuk menantang dan cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan kita, kesenjangannya masih terlalu besar. Lee Si-in berkata sedikit,
dan berkata, "Yah, bagaimanapun juga, kekuatannya terlalu rendah." Sama seperti dua saudara dan saudari berkomunikasi melalui transmisi suara, suara putus asa memotong langit di atas istana musim panas. Saya akui, ketika semua orang melihatnya, pupil mereka tiba-tiba menyusut, tetapi ketika mereka melihat Dai Wei di panggung nomor 7, Dai Wei ketakutan. Sebelum kata kalah diucapkan, Suan Yuanrou memegang pedang, membawa aliran darah, menusuk dari tengah alisnya. Keluar dari belakang kepala, pompa, mengenakan baju perang, Suan Yuanrou menghunus pedangnya sedingin es. Tanpa meninggalkan sepatah kata pun, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di panggung Dewa No. 7. Dalam sekejap, itu terbang ke bawah dan berdiri tegak di belakang Raja Dewa Mufeng. Di kursi baris keempat, penjabat patriark, Dai memikirkannya, air mata keluar dari matanya, dia sangat ingin menangis, tetapi memikirkan kata-kata Chaos Tianzun, dia tidak berani membuat suara. Dai Siliang melihat ke belakang dengan tiba-tiba dan menatap Suan Yuanrou, yang tidak berubah, matanya kabur karena air mata, dan hatinya meraung, Suan Yuanrou, pemilik keluarga bersumpah, "Aku akan membalas pembunuhan putraku." Raja Dewa Mufeng melirik Dai dan memikirkannya, dan mentransmisikan ke Suan Yuanrou, "Jangan takut, ada orang tua dalam segala hal." Ya, Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya, dan mulai menonton pertempuran dengan Tan Yun dan yang lainnya. Di platform tinggi 1. Malin, dewa kelas 9, tiba-tiba muncul di depan lawan seperti hantu, membalik telapak tangan kanannya, dan tiba-tiba menamparkan kepala lawan. "Kakak Ma, aku menyerah." Lawan buru-buru berkata dengan keras. Penerimaan. Untuk membuat kesan yang baik pada Li Xin, kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng, Malin dengan sopan membungkuk kepada lawannya, meluncur dari platform, dan terbang di belakang Ma Boshang. Pada tahap ke-68, Zhan Zusheng dengan mudah mengalahkan anak bangsawan surgawi kelas 8, dan tertinggal di belakang Zhan Peng di udara. Bai Xuanqi memandang Zhan Zusheng dengan kagum, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Zusheng luar biasa." Pada tahap ke-9, Bai Xuanyi, putri tertua dari Raja Dewa tertinggi, melukai seorang prajurit kelas 9 dengan satu telapak tangan. Dia mengenakan baju besi merah, berubah menjadi bayangan merah, dan ditembak jatuh di belakang Raja Dewa tertinggi. "Kakak luar biasa." Ketika Bai Xuanqi bahagia, Jiang Long, Dewa Keadilan, Jiang Su, dan Yuan, putra tertua Tuhan, Yuan Su, dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan meninggalkan platform. Hampir pada saat yang sama, setelah Gong Sun Yan sekarat karena luka berat lawannya, dia terbang dari peron. Dalam setengah jam berikutnya, pertempuran sengit pada semua dewa telah berakhir. Kecuali pembunuhan Tan Yun dan Suan Yuanrou, tidak ada yang mati. Pada saat yang sama, di mata Raja para Dewa, Patriark, Lingxia Tianzun, Chaos Tianzun, Si Yuan Zizun, Sueying Tianzun, Yun He Sangshen, orang-orang yang tampil baik di game pertama adalah Tan Yun, bawahan Raja Bai Chengshen, Suan Yuanrou, bawahan Raja Mu Fengshen, putra tertua Ma Boshang Malin, putra Zhan Peng Zhan Zusheng, putri tertua Raja Dewa tertinggi Bai Xuanyi, putra Gongsun Zhuangli Gongsunya, Jiang Long Sen Wang Yi putra Jiang Su, Yuan Sen Wang putra tertua Yuan Su, Snow Fox Sen Wang putra Suezan, Liu Yun Sen Wang putra ketiga Simu, An Yun Sen Wang putra kedua Anmin, Lu Song Sen Wang putra Ludian, Mulong God Kings putra tunggal Mu Zihua, putra tertua Raja Dewa Titan Balsasuan, putra satu-satunya Raja Dewa-Dewa Simen Fengqi. Patut disebutkan bahwa di hati para dewa, Lingxia Tianzun, dan Chaos Tianzun, ada 10 orang yang pasti akan unggul. 10 orang itu adalah Suan Yuanrou, Bai Xuanyi, Yuan Su, Simu, Suezan, Anmin, Ludian, Mu Zihua, Balsaksuan, dan Simen Fengqi. Karena 10 orang ini milik 10 raja besar. Lingxia Tianzun memandang Li Xin ke samping dan berkata melalui transmisi suara, "Putriku tersayang." Wayne yang berpikir bahwa orang yang memenangkan hadiah pertama adalah Yuan Su, Simu, Suezan, Anmin, Ludian, Mu Zihua, Balsaksuan, Simen Fengqi diproduksi di 8 dari mereka adalah putra Raja Dewa. Kecuali Balsaksuan, 7 lainnya sangat berbakat dan tampan, adakah yang bisa menandingimu? Pada saat ini, Lingxia Tianzun tidak hanya percaya bahwa Tan Yun tidak akan pernah memenangkan hadiah pertama, tetapi juga di mata dewa-dewa lain.
Termasuk Dewa Raja Bai Cheng, dia tentu berharap Tan Yun akan memenangkan hadiah pertama. Tetapi dia tahu bahwa yang kuat di sini adalah para dewa teratas di alam Dewa Hongmeng, dan peluang Tan Yun memenangkan hadiah pertama sangat tipis. Mendengar ini, Li Xin menggelengkan kepalanya perlahan, dan suara indah itu terdengar dari benak Ling Xia Tianzun. Ibu, putriku berpikir bahwa selain kakaknya, tidak ada seorang pun di seluruh alam Dewa Hongmeng yang menentang putrinya. Anak perempuan dari orang-orang yang Anda sebutkan ini semuanya tampan dan tampan, tetapi anak perempuan itu tidak bodoh. Anak perempuan itu memiliki pemikiran tentang calon suaminya. Dia mungkin bukan tempat kelahiran yang terkenal, tetapi dia harus memiliki 3 elemen. Oh, 3 elemen yang mana? Ling Xia Tianzun berkata dengan rasa ingin tahu. Mata indah Li Xin menunjukkan harapan, dan transmisi suara berkata, pertama, tahan apa yang orang biasa tidak tahan. Kedua, kebaikan, iya, dia harus jujur dan baik hati, dan memiliki hati yang benar, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Ketiga, ada ambisi besar. Hanya 3 poin ini bersama-sama dapat mengalahkan putri saya. Putri saya merasa bahwa saya akan senang dan berjanji. Mendengar itu, Ling Xia Tianzun bercanda, ada terlalu sedikit pria seperti ini di bawah surga, saya khawatir Anda tidak akan pernah bertemu mereka dalam hidup Anda. Juga, jika kamu benar-benar bertemu denganmu, apakah kamu yakin mereka akan menyukaimu? Setelah mendengarkan, Li Xin berkata dalam transmisi suara, Ibu, Anda tidak mengenal putri Anda. Di hati putri Anda, selama pria yang dicari putrinya akan berani untuk cinta. Bahkan jika dia tidak menyukai putrinya pada awalnya, itu tidak masalah. Yang penting adalah putrinya percaya bahwa suatu hari dia akan menyentuh hatinya. Ketika ibu dan putrinya diam-diam berkomunikasi satu sama lain, Chaos Tianzun berkata dengan ekspresi agung, Raja Dewa Tertinggi, aku akan menyerahkannya padamu selanjutnya. Bawahan patuh. Setelah Raja Tertinggi menerima perintah, dia bangkit dari tempat duduknya dan mengumumkan, sekarang memasuki babak kedua jenius ke-120 dan ke-60, siap untuk memilih lawan mereka. Ya, Tan Yun dan 120 orang, beberapa kilasan sosok mereka, tersusun rapi di atas rerumputan rimbun di depan kursi. Berdengung. Dengan lengan kanan Raja Dewa Tertinggi menjentikkan di udara, 120 kelompok cahaya muncul di atas kepala semua orang. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan setelah sinar kekuatan suci secara acak menembak bola cahaya, ketika bola cahaya menghilang, kata 3 diubah menjadi 3. Memanggil. Dengan jentikan jari Giok Xuanyuan Rukian, sinar kekuatan ilahi melesat ke bola cahaya, dan tulisan 60 muncul. Setelah menghitung bunga, semua orang telah memilih. Lawan Xuanyuan Rou adalah putra Raja Dewa Rubah Salju dan pertempuran salju binatang surgawi kelas 9. Meskipun Ling Xia Tianzun dan yang lainnya tidak menyangkal bahwa Xuanyuan Rou sangat kuat dalam melompati tantangan, orang-orang besar merasa bahwa Xuezhan akan menang. Karena Ibu Xuezhan, Raja Dewa Rubah Salju, juga merupakan salah satu dari 10 Raja Dewa teratas, Xuezhan adalah orang pertama tanpa kontroversi di antara semua rubah salju dari binatang dewa. Rower, aku percaya padamu. Raja Dewa Mufeng Chuanyin menasihati, gunakan saja seni pedang surgawi yang aku ajarkan padamu dan habis-habisan untuk mengalahkannya. Betul sekali. Xuanyuan Rou telah memperoleh biografi sebenarnya dari Raja Dewa Mufeng, dan telah mengembangkan seni pedang Dewa Sentian yang legendaris dari Raja Dewa Mufeng. Pemimpin bisa yakin, pasti bawahannya yang menang. Setelah Xuanyuan Rou mentransmisikan suara, dia bergegas ke platform No. 60. Jing Yun, Tuhan membuka mataku, dan akhirnya aku menangkapmu di game kedua. Pada saat ini, suara niat membunuh Gongsun yang terdengar di benak Tan Yun, membunuh keluarga Gongsun saya di kota Qingyang Fang saat itu, lalu saya mempermalukan saudara perempuan saya. Hari ini aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan. Gongsun Yan sangat percaya diri. Dengan alam dewa surgawi kelas 8, dia memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh kelas 2 dan semi-sage, dan dia bahkan tidak takut pada kelas 3 dan semi-sakral. Sangat mudah untuk membunuh Tan Yun. Jika Gongsun Yan mengetahui bahwa Tan Yun bisa membunuh sekelompok semi-bijak kelas 4 dengan mata tertutup, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan mencibir di wajahnya dan berkata, di wilayah para dewa kuno, bawahanmulah yang ingin membunuh orang dan mencuri harta karun. Mereka sudah mati.
Adapun kakak perempuanmu Gongsun Sanshan, aku baru saja memarahinya, apa yang bisa kamu lakukan? Aku juga punya kata untukmu. Dengar baik-baik, mayatmu pasti akan tinggal di altarno. 3. Pada saat ini, Gongsun Yan sudah menjadi mayat di mata Tan Yun. Wow, ketika Gongsun Yan menyapu platform suci nomor 3, orang lain juga terbang ke platform suci masing-masing. Gongsun Zhuangli di baris keempat berkata dengan ekspresi khawatir, Yaner, meskipun Jing Yun ini hanya dewa kelas 3, kamu tidak boleh ceroboh, mengerti? Gongsun Yan tidak menyetujui transmisi suara dan berkata, Ayah, Anda dapat menaruh 10.000 hati, mudah bagi seorang anak untuk membunuhnya. Setelah transmisi suara, Gongsun Yan memandang rendah Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, Jing Yun, tuan muda ini benar-benar ingin belajar tentang kekuatan pasukan keluarga bayi Anda. Ingatlah untuk menggunakan semua kekuatan Anda untuk memerah susu nanti, jika tidak, tuan muda ini tidak bisa menjamin bahwa dia akan menamparmu sampai mati dengan tembakan keras. Tan Yun tersenyum, itu semacam penghinaan. Segera, Tan Yun melangkah ke udara, dengan tenang dan tenang melangkah ke tahap ketiga. Pada saat yang sama, Tan Yun membuat gerakan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi Tan Yun perlahan-lahan membawa tangannya di punggungnya, berdiri dengan tangan di belakang, dan kemudian menutup matanya lagi, menghalangi kesadaran. Yuner, jangan ceroboh. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng terkejut ketika dia menyadari bahwa Tan Yun menutup matanya dan tidak melepaskan kesadaran spiritualnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu. Tan Yun memejamkan matanya, senyum menawan tergambar di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan, Gongsun Yan sangat meremehkan pasukan keluarga Bo saya, jadi atas nama tentara keluarga Bo, saya akan memberitahunya dan menanganinya, itu. Orang seperti dia tidak layak untukku. Hahaha, anak ini gila. Li Ximin tidak bisa menahan tawa, dan berkata melalui transmisi suara, Kakak, apakah menurutmu anak ini adalah misteri, atau apakah dia benar-benar kuat? Li Xin berkata sambil berpikir, saya tidak tahu apakah dia terlalu percaya diri atau terlalu sombong. Namun, dia bisa melakukan ini di depan seseorang yang jelas-jelas ingin membunuhnya. Saya yakin dia pasti memiliki hati yang dalam. Kuat. Jika dia menang, saya pikir dia berpotensi menjadi pahlawan. Jika dia kalah, dia adalah orang yang nekat. Ketika dua saudara dan saudari diam-diam berkomunikasi, tatapan Si Yuan Zizun, Sueying Tianzun, Yun He Sangxiang, dan Raja para Dewa, dan kepala bangsawan juga terpaku pada Tan Yun. Tan Yun, yang hanya dewa kelas 3, menghadapi Gongsunya, dewa kelas 8, menutup matanya, menutup pikirannya, dan membawa tangannya di punggungnya, yang menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, di panggung suci No. 3, Gongsun Yan tidak mengendurkan kewaspadaannya karena gerakan Tan Yun. Seni pedang Feng Lai Changtian. Tangan kanan Gongsun Yan tiba-tiba mengepalkan gagang pedang, dan kekuatan dewa angin pecah di tubuhnya. Tiba-tiba, angin kencang mengamuk di seluruh platform suci. Tapi Tan Yun masih memejamkan matanya, berdiri dengan tangan di belakangnya, tak bergerak. Su Ho, seni pedang Feng Lai Changtian adalah kota dari keluarga Gongsun. Saat pergelangan tangan Gongsunnya berputar dengan kecepatan ekstrim, tiba-tiba, dalam angin kencang yang menyapu platform suci nomor 3, ada ribuan cahaya pedang muncul. Angin langkah virtual, Gongsun Yan memegang pedang ilahi, tidak menentu dalam angin, dan dengan cepat dan kejam membunuh Tan Yun. Membunuh. Gongsun Yan tiba-tiba menembak tubuhnya dan menikam Tan Yun di udara. Boom! Boom! Saat Gongsun Yan menusuk dengan pedang, tiba-tiba, ribuan kaki dalam hembusan angin, kekuatan para dewa angin, dipanggil dengan cepat, dan dengan tambalan kekosongan yang runtuh, mereka membunuh ke arah kandang Tan Yun. Ribuan sinar pedang meruntuhkan kekosongan gelap dan menelan Tan Yun dalam sekejap. Hanya ribuan sinar pedang yang sangat menyilaukan. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak dan mengenakan baju besi perak, bergerak saat ini. Karena kecepatannya, itu seperti busur perak, berkedip menjauh dari kehampaan gelap. Wow, segera setelah itu, Tan Yun melintas melalui celah-celah sinar pedang yang berasal dari ledakan itu, muncul di depan Gongsun Yan, dan berkata dengan ringan, matilah. Tan Yun, yang berdiri di udara dengan tangan di tangan, meledak ke dalam kekosongan dengan kaki kanannya seperti cambuk, dan menariknya ke dada Gongsunya, yang terkejut. Kenapa kamu begitu cepat? Gongsun Yan menjerit ngeri,
Dan pada saat dia mengepakkan angin dan kekosongannya dan lolos dari kaki Tan Yun, raungan ayahnya datang dari telinganya, "Yaner, kamu bukan lawannya, menyerah." "Bayi tahu." Gongsun Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya akui." Sebelum kata kalah diucapkan, Tan Yun, yang berdiri dengan tangan di tangannya, berputar di udara, kaki kirinya ditekuk di udara, dan dengan kehampaan, dia menendang keluar dari dada Gongsunnya. "Tidak!" Gongsun Zhuangli berteriak histeris dari kursi baris keempat. Cucu Sanshan di belakangnya, pada saat yang sama, sangat ingin menangis. "Jing Yun, selamatkan nyawa saudaraku, keluhan kita akan dibatalkan." Retakan. Suara retakan tulang yang jernih dan keras menginterupsi diskusi Gongsun Sanshan tentang perdamaian. Di depan mata semua orang, Gongsun Yan berubah menjadi awan kabut darah di bawah kaki Tan Yun. Ketika kepalanya jatuh ke dalam kehampaan, kaki kanan Tan Yun tersapu, dan bayangan kaki yang ternyata dari Divine Power menelan kepalanya. Kepala berubah menjadi bunga darah, mati dengan cepat dalam kehampaan. "Adik laki-laki, anakku." Gongsun Sanshan dan Gongsun Zhuangli menangis, air mata berdeguk. Ayah dan anak itu tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun melompati tantangan yang begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh Gongsun Yan. Pada saat ini, di kursi, Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun masih akan begitu kuat ketika dia memegang tangannya dan menutup matanya. Dewa lain, Lingxia Tianzun dan yang lainnya, melihat pemandangan menakjubkan Tan Yun, mulai bertanya-tanya apakah Tan Yun adalah kuda hitam kali ini. Pada tahap ketiga para dewa, Tan Yun, yang melangkah ke kehampaan, masih berdiri dengan tangan di tangannya, perlahan membuka matanya, menghadap tatapan semua orang, bintang itu tampak sangat tenang. Di mata semua orang, Tan Yun berubah menjadi busur perak, menembak jatuh di belakang Raja Dewa Bai Cheng, meninggalkan saudara dan saudari Li Ximin dengan punggung tegak. "Cek-cek," Li Ximin memukul bibirnya dan berkata melalui transmisi suara, "Kakak, kita semua melihatnya sebelumnya, anak bernama Jing Yun ini agak sulit." Li Ximin mendengarkan kata-kata saudaranya, menatap punggung Tan Yun dengan mata yang indah, dan suara surga terdengar dari benak Li Ximin, "Saudaraku, aku semakin tertarik padanya." Dalam dua duel, ketika semua orang tidak optimis, dia menang tanpa cacat. Saya tidak tahu apakah dia memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah pertama. Bagaimanapun, kecuali Xuan Yuanrou, 9 orang lainnya semuanya adalah 9 dewa. Dan mereka semua memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Mendengar ini, alis Li Ximin bergetar, dan transmisi suara berkata, "Kakak, apakah kamu memiliki kesan yang baik tentang anak ini?" "Favorit." Li Ximin menggelengkan kepalanya dan berkata melalui suara, "Saya tidak memiliki kesan yang baik, tetapi saya benar-benar ingin tahu." Di awal game kedua, Tan Yun menggunakan momentum guntur untuk membunuh Gongsun Yan dan mengejutkan penonton. Pada saat berikutnya, Yu Wensu, Zhan Zusheng, Bai Suanyi, Jiang Su, Simu, An Min, Ludian, Mu Zihua, Bal Saksuan, Simen Fengqi, masing-masing dari 4 pemenang yang menakjubkan. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari orang-orang ini yang memamerkan senjata mereka, jadi mereka menang dengan gemilang. Tak satu pun dari orang-orang ini menempatkan Tan Yun di mata mereka. Dalam hati mereka, Tan Yun, dewa kelas 3, tidak berbeda dengan balok lompat badut. Pada saat yang sama, di hati para dewa, Lingxia Tianzun dan lainnya, diharapkan orang-orang ini dapat mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Karena mereka telah lama disebut, yang terbaik di antara para dewa dari alam Dewa Hongmeng. Dalam setengah jam berikutnya, kecuali 2 di panggung dewa nomor 60, pertempuran di panggung dewa lainnya telah berakhir. Pada tahap dewa ke-60, itu adalah dewa peringkat keempat Xuan Yuanrou dan binatang dewa peringkat 9 pertarungan salju. Pada saat ini, suara para bangsawan dan raja berbisik terus-menerus dari tempat duduk. "Tes Gading, aku benar-benar tidak melihat bahwa Xuan Yuanrou begitu kuat. Ya, sejauh yang saya tahu, meskipun Suezan adalah binatang surgawi kelas 9, dia memiliki kemampuan untuk membunuh kelas 4 dan setengah bijak. Tanpa diduga, dia belum mengalahkan Xuan Yuanrou lebih dari setengah jam. Ya, Xuan Yuanrou ini memang penyihir. Menurutmu siapa yang akan menang pada akhirnya? Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu tentu saja Suezan. Bagaimanapun, dia adalah binatang surgawi kelas 9 dengan kekuatan besar.
Hanya masalah waktu sebelum bisa mengalahkan Suan Yuanrou. Petik 2. Petik 2. Dengan suara diskusi semua orang yang tertinggal di telinganya, Dewa Mu Feng tersenyum, wajahnya diluruskan, dan dia memandang Suan Yuanrou di atas panggung, dan berkata dengan keras, "Crower, pemanasan hampir cukup, jangan biarkan Tuan Tianzun menunggumu. Ayo bertarung dengan cepat." Begitu kata-kata ini keluar, Lingxia Tianzun, Sueying Tianzun dan yang lainnya sedikit terkejut, mungkinkah Suan Yuanrou belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ketika Sueying Tianzun diam-diam berpikir, suara sayang Siwon Supreme terdengar di benaknya, "Bayangan kecil, apakah kamu memperhatikannya? Gadis ini bernama Suan Yuanrou, mata dan hidungnya sangat mirip denganmu. Ini seperti diukir dari cetakan." Sueying Tianzun berkata sedikit, "Ya Tuan." Siwon Supreme terkekeh dan berkata, "Jika kamu tidak tahu bahwa kamu adalah seorang yatim piatu untuk gurumu, jika tidak, saya pikir gadis itu adalah saudara perempuanmu yang terpisah." Sueying Tianzun berkata dengan senyum manis, "Tuan, Anda benar-benar bisa membuat lelucon." Ketika semua orang memikirkannya, Raja Dewa Mu Feng yakin bahwa Suan Yuanrou dapat mengalahkan Suezan. Karena Suan Yuanrou mendapatkan biografinya sendiri, dan mengembangkan teknik pedang surgawi yang terkenal. Di panggung Dewa No. 60, Suan Yuanrou mengenakan baju besi, setelah menghindari pedang sengit perang salju, melayang ke udara, sementara Sutra Biru menari, Batu Giok memegang pedang di udara dan menggunakan gaya pedang misterius dari kosong, dan bibir merah terangnya terbuka ringan, suara-suara alam menembus langit. Dunia kota pedang. Pedang menghancurkan alam semesta. Ketika suara yang indah terdengar, Suan Yuanrou berhenti menari. Segera, Jade memegang pedang di tangannya, dan pedang itu menunjuk ke langit. Adegan yang membuat semua dewa di tempat kejadian tercengang. Merayu. Tiba-tiba, langit melonjak, dan angin membentuk pusaran air hingga 1.000.000 kaki. Di gedung pencakar langit itu, cahaya terang dengan cepat menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, cahaya melonjak gila-gilaan dari pusaran gedung pencakar langit menjadi cahaya pedang seputih salju hingga 300.000 zang. Ketika cahaya pedang seputih salju muncul seperti zat, aura yang tak tertandingi dan kuat menyelimutinya. Boom! Tempat di mana nafas itu berlalu seperti api suci putih, menelan kehampaan, dan kehampaan itu runtuh. Ini sangat kuat. Hati Suezan bergetar, dan dia mengubah dirinya menjadi rubah salju berekor 9 dengan ketinggian 3.000 kaki dan panjang 7.000 kaki. Sepasang pupil raksasanya menunjukkan ekspresi ngeri, dan siap untuk merespons kapan saja. Di kursi baris ketiga, wanita menawan, Raja Dewa Rubah Salju, tiba-tiba berdiri, matanya panik dan berkata, "Zaner, cepat akui kekalahan." "Bu, anak mungkin tidak bisa kalah, mengapa menyerah?" Rubah salju raksasa berekor 9 berkata dengan enggan. Raja Dewa Rubah Salju tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan cemas, "Zaner, Ruon yang tidak salah membacanya, Suan Yuanrou menggunakan teknik ilahi ketenaran Raja Dewa Mu Feng, seni pedang surgawi." Raja Dewa Mu Feng mengandalkan teknik pedang ini untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Dewa teratas dalam permainan. Dan Suan Yuanrou jelas mendapatkan biografi sebenarnya dari Raja Dewa Mu Feng. "Jika kamu tidak mengakui kekalahan, kamu akan mati selamanya." Setelah mendengar ini, rubah salju raksasa berekor 9 menghela nafas, dan berkata, "Nona Suan Yuan, saya menyerah." Om, dalam kehampaan yang bergetar, rubah salju berekor 9 berubah menjadi pertarungan salju, melarikan diri dan menyapu platform Dewa No. 60. Suan Yuanrou, yang berdiri dengan tendangan voli di udara, mengangkat bibir Zunya, bubar. Tiba-tiba, pukulan langit berhenti, dan pedang raksasa putih setinggi 30 kaki itu menghilang seketika. Setelah itu, Suan Yuanrou menyapu platform tinggi dan berdiri di istana musim panas. Pada saat ini, mata semua orang menatap Suan Yuanrou. Orang-orang yang berpartisipasi dalam permainan menjadi cemburu. Tetapi para dewa dan leluhur tidak menyangka bahwa Dewa Mu Feng akan mengajarkan dewa ketenaran kepada orang luar. Namun, semua orang tidak tahu rasa sakit di hati Dewa Raja Mu Feng. Dia selalu ingin mewariskan seni pedang ilahi Zentian kepada keturunan keluarga Mu. Namun, putranya tidak berbakat dan cukup cerdas untuk memahami arti sebenarnya dari seni pedang ilahi Zentian. Ketika beberapa dekade yang lalu, dia menemukan bahwa Suan Yuanrou telah muncul ke permukaan dalam pertempuran prajurit dan dewa keluarga Mu,
Dia ingin Xuanyuan Rou untuk mencoba, apakah dia bisa berhasil berlatih seni pedang surgawi. Namun, yang mengejutkan dan membuat Raja Dewa Mu Feng terkejut adalah bahwa Xuanyuan Rou telah menyadari arti sebenarnya dari seni pedang hanya dalam 3 hari. Oleh karena itu, Raja Dewa Mu Feng memperlakukan Xuanyuan Rou dengan sangat baik, dan tidak berbeda dengan Mu Wanxing. Pada saat ini, Raja Dewa Mu Feng memandang Xuanyuan Rou di padang rumput, matanya yang berlumpur penuh dengan warna yang menggemaskan. Hahaha, sangat bagus, aku pantas menjadi orang yang paling dihormati dari Raja Dewa Mu Feng. Terima kasih atas pujianmu, pemimpin. Xuanyuan tersenyum lembut. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi bangkit dan berkata dengan penuh amarah, selanjutnya, kita akan memasuki 60-an teratas dan mulai mempersiapkan pertandingan ketiga antara 60-an teratas dan 30 teratas. Desir-desir. Saat sosok itu berkedip, Tan Yun dan yang lainnya berdiri berjajar dengan Xuanyuan Rou. Berdengung. Dengan jentikan tangan kanan Raja Dewa tertinggi, 60 kelompok cahaya tiba-tiba muncul di atas 60 orang. 60 orang secara acak menabrak tirai cahaya dengan kekuatan magis, tirai cahaya menghilang, dan sejumlah angka muncul. Xuanyuan Rou mendapat 1, dan Tan Yun mendapat 2. Lawan Xuanyuan Rou adalah anak bangsawan, hanya dewa kelas 8. Ketika anak itu mengetahui bahwa lawannya adalah Xuanyuan Rou, dia menghela nafas dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sue Zan, putra Raja Dewa Rubah Salju, salah satu dari 10 raja bermartabat, bukanlah lawannya, terlebih lagi. Sebelum Xuanyuan Rou menukik ke peron nomor 1, anak itu mengepalkan tinjunya dan berkata, Nona Xuanyuan, biarkan aku menyerah. Xuanyuan Rou sedikit mengangguk, diterima. Hah? Tan Yun mengangkat alisnya dan merasakan niat membunuh menyelimuti dirinya. Dia perlahan menoleh untuk menemukan Jiangsu, putra yang saleh dari Dewa Jianglong, mengawasinya dengan positif. Dan lawannya adalah orang ini. Wow, Jiangsu melintas, dan dia meluncur di peron nomor 2, menatap Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jing Yun, hari ini aku ingin membalaskan dendam saudaraku Jiang Feixu yang sudah meninggal. Aku ingin memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu. Tanpa henti, kamu berani bertarung. Begitu dia mengatakan ini, tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Bai Chengshen Wang Huoran bangkit, Yuner, jangan berjanji padanya, dia adalah yang terkuat dari tentara sihir keluarga Jiang, kamu tidak bisa mengambilnya, risiko ini. Raja Dewa Mu Feng buru-buru bangkit dan setuju, Yuner, jangan setuju. Xuanyuan Ruxiang mengepalkan tinjunya, dan suara kekhawatiran terdengar di benak Tan Yun, jika kamu tidak dapat menggunakan formasi pedang besar, seni pedang besar, api besar, dan api es besar, kekuatanmu akan sangat berkurang. Ketika saya datang ke Hongmeng Divine Mansion, saya menyelidiki Jiangsu. Dia memang sangat kuat, tidak lebih buruk dari orang-orang yang dibawa oleh 10 Raja Dewa Agung. Tan Yun mengirim ke Xuanyuan Rou, Rower, terima kasih atas perhatian Anda, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Aku tidak peduli padamu, aku hanya tidak mau, kamu akan mati sebelum aku menemukan ayahku. Xuanyuan Rou berkata dengan suara yang meragukan. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang ke samping ke arah Chaos Tianzun, suamiku, apakah menurutmu Jing Yun akan menantang? Chaos Tianzun berkata dengan jujur, sulit untuk mengatakannya. Masuk akal bahwa dia seharusnya tidak bisa bertarung, bagaimanapun juga, dia hanya dewa kelas 3. Lingxia, apakah kamu memperhatikan? Gadis kami yang berharga memberi perhatian khusus pada Jing Yun. Sebaiknya kamu bertanya padanya. Setelah mendengar ini, Lingxia Tianzun berkata, Xiyin, apakah menurutmu Jing Yun akan menantang? Li Xiyin menatap Tan Yun dengan mata yang indah, dan berkata sambil berpikir, Ibu, masuk akal bahwa dia hanya akan setuju kecuali dia bodoh. Tapi firasat putriku, Jing Yun akan menantang. Tepat ketika Li Xiyin sedang mentransmisikan, senyum muncul di sudut mulut Tan Yun. Dia tidak melihat Jiangsu di panggung kedua, tetapi pada Jiang Long di kursi. God King, kata-kata selanjutnya akan membuat Jiang Long God King marah. Tetapi Tan Yun berkata dengan tenang, Tuan Jiang Long, Raja Dewa, generasi muda menyarankan Anda untuk membiarkan putra Anda mengambilnya kembali. Generasi yang lebih muda telah membunuh satu-satunya putra Anda di para dewa, dan Anda akhirnya menemukan putra saleh lainnya. Jika Anda dibunuh oleh generasi yang lebih muda lagi,
generasi muda khawatir tidak ada yang akan memberi Anda pensiun di masa depan. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Raja Jianglong memerah karena marah dan tubuh lamanya bergetar hebat. Meskipun kata-kata Tan Yun singkat, dia tidak diragukan lagi menaburkan garam pada luka Raja Naga Dewa, dan mengutuk Raja Naga Dewa karena tidak memiliki kehidupan yang baik. Kantong. Di kursi baris pertama, Li Xin, yang selalu dingin, tiba-tiba geli dengan kata-kata Tan Yun. Setelah kilasan senyum di wajahnya yang cantik dan bersahaja, dia kembali ke penampilannya yang sedingin es, tetapi senyum kota yang menawan tadi tak terlupakan. Karena dia sangat cantik. Melihat ke samping pada Li Xin, yang mengembalikan penampilannya yang dingin, Li Ximin berkata dalam transmisi suara, "Kakak, ini pertama kalinya saudaraku melihatmu. Aku akan terhibur oleh pria. Tentunya kamu memiliki kesan yang baik tentang Jing Yun." Li Xin menatap Li Ximin dengan tatapan kosong, lalu mengabaikannya. Dia memang memiliki sedikit ketertarikan pada Tan Yun saat ini. Aku tidak bisa berbicara tentang perasaan yang baik, hanya beberapa ketertarikan, tidak lebih. Aku sangat marah. Jianglong, Raja Dewa, tiba-tiba berdiri, memandang Jiangsu di panggung kedua, dan berkata dengan suara serius, "Swear, kita akan memulai pertempuran hidup dan mati melawannya, selama dia berani bertarung, bunuh saja dia untukku." Jiangsu menganggukkan kepalanya, "Anakku patuh. Oke, bagus sekali. Karena kamu ingin bunuh diri, maka aku orang yang baik untuk membuatmu sempurna." Ekspresi Tan Yun berubah dingin, dan dia tiba-tiba melihat ke samping ke arah Raja Jianglong. "Kamu tunggu saja putramu dikumpulkan. Aku, Jing Yun, menantang. Aku tidak pernah mati bersama Jiangsu." Wow, begitu suara itu jatuh, Tan Yun naik ke langit, dan terbang di atas panggung suci No. 2. Cincin para dewa melintas di antara jari-jarinya, dan pedang luar biasa tingkat 6 dengan atribut guntur muncul di tangannya. "Yuner, jangan anggap enteng." Ketika Raja Dewa Bai Cheng sedang mentransmisikan, suara keras Raja Dewa tertinggi dengan jelas menyebar ke telinga semua orang. Raja Dewa mengumumkan bahwa permainan telah dimulai. Segera, mata hampir semua orang tertuju pada platform Dewa No. 2. Semua orang penasaran, apakah Tan Yun adalah Yelang yang sombong, atau benar-benar memiliki kekuatan untuk tidak takut pada Jiangsu. Teknik tombak tajam Tuan Keluarga Jiang. Dengan raungan keras, Jiangsu tanpa syarat menggunakan pengetahuan unik Raja Dewa Panjang Jiang, yang juga merupakan teknik tombak leluhur keluarga Jiang. Tongkat. Jiangsu membalik tangan kanannya, dan tombak hitam muncul di tangannya. Dia memegang tombak, dan kekuatan Dewa Kematian berguling di tubuhnya, seperti banjir membuka gerbang. Kakinya berada di panggung dewa. Dengan langkah misterius, dia tiba-tiba muncul di depan Tan Yun dan menusuk tenggorokan Tan Yun. Tanda seru. Ledakan. Mengusir. Dengan satu tembakan, kekosongan tiba-tiba meledak, dan retakan besar di ruang gelap muncul. Pada saat yang sama, di celah ruang, tombak tajam yang menembus Tan Yun sebenarnya dibagi menjadi 3, masing-masing menusuk alis, tenggorokan, dan jantung Tan Yun. Kecepatan cepat. Pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut. Meskipun dia telah lolos dari 3 pukulan fatal, sisi kanan lehernya terpotong. Setelah Tan Yun mundur 3 langkah, gumpalan darah memerah menyembur keluar dari lehernya. Hati Dewa Raja Bai Cheng, Dewa Raja Mu Feng, Mu Wanxing, dan Xuan Yuan Rou di bawah platform suci juga dimulai. Terutama Xuan Yuan Ruxiang mengepalkan tinjunya erat-erat, dan ada kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan di matanya yang indah. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat tangan kirinya, dan dengan lembut membelai luka lehernya. Saat berikutnya, di mata semua orang, ekspresi Tan Yun dingin, dan sepasang murid mengungkapkan kilau haus darah, dan suaranya tidak mengandung emosi apapun. "Saya ingin melihat apakah Anda kuat dengan senjata Jiang atau Lord Tianzun." Seni pedang Kuang Lei yang dianugerahkan di barak luar biasa. Betul sekali, seni pedang Kuang Lei diciptakan oleh Tan Yun di masa lalu, dan kemudian diciptakan oleh Lingxia Tianzun atas namanya. Teknik ini diberikan pada bakat atribut guntur dari pasukan ratusan Raja Dewa untuk dilatih. "Jing Yun, bagaimanapun, kamu hanya memiliki satu nasib hari ini, dan itu adalah kematian." Jiangsu meraung, memegang tombak tajam, sosoknya berkedip, dan tombak itu menembak mematikan ke arah Tan Yun. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar hebat,
kekuatan Dewa Guntur yang membutakan seperti ular piton raksasa melingkari baju besi Tan Yun dan dengan panik menyuntikkan pedang suci di tangannya. Pedang itu kuat dan berisi balok misterius. Dang dang dang. Dalam sekejap, pada tahap kedua, bunga api beterbangan di mana-mana, dan Tan Yun dan Jiang Su bertarung bersama. Saat bernafas, keduanya telah bermain melawan satu sama lain 100 kali. Tiba-tiba, suara luar biasa Jiang Su terdengar dari panggung dewa, mustahil. Seni tombak tajam tuan keluarga Jiang saya, yang dikenal cepat, kejam, dan mendominasi, mengapa saya tidak bisa menyakiti Anda? Teknik pedang guntur gila yang kamu latih juga dipraktekkan oleh banyak orang di pasukan keluarga Jiangku. Ketika aku bertarung dengan mereka, mengapa mereka tidak tampil sekuat milikmu setelah menggunakannya? Pada saat ini, Jiang Su benar-benar terkejut. Hanya ketika dia melihat bahwa Tan Yun menggunakan seni pedang guntur, dia berpikir bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, dan bahwa Tan Yun pasti akan mati. Karena dia tahu seni pedang Kuang Lei terlalu banyak, tapi dia tidak menyangka, setelah Tan Yun menggunakannya, dia sepenuhnya menunjukkan kegilaan dalam seni pedang Kuang Lei. Ilmu pedang yang bagus. Lingxia Tianzun di kursi baris kedua tiba-tiba berdiri dan menatap Tan Yun untuk pertama kalinya, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Melihat Tan Yun, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan ada kilatan rasa bersalah di matanya yang indah. Karena dia memandang Tan Yun dan memikirkan Master Hongmeng Supreme. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika guru secara pribadi berlatih Kuang Lei Jianjue, kekuatannya begitu kuat sehingga menghancurkan dunia. Lingxia Tianzun diam-diam berkata, alam sub ini terlalu rendah untuk dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari seni pedang Kuangti. Namun, niat gila setelah dia melemparkannya terlalu mirip dengan tuanku. Memikirkan Hongmeng Supreme, Lingxia Tianzun diam-diam berpikir, Tuan, saya minta maaf karena saya adalah muridnya saat itu, tetapi Anda dapat yakin bahwa murid itu akan meningkatkan pengelolaan alam Dewa Hongmeng lebih dari sebelumnya. Pada saat ini, Li Ximin dan Li Xiyin menatap ibu-ibu yang terkejut yang bangun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lingxia Tianzun begitu tersentuh sejak mereka masih muda. Tepat ketika Lingxia Tianzun diam-diam berpikir, mata Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Mu Feng menatap Tan Yun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa menggunakan seni pedang dewa gila menjadi begitu hebat. Raja Dewa Mu Feng berseru, bakat Yuner benar-benar tak tertandingi di dunia, dan kegilaannya benar-benar menekan yang cepat, kejam, dan mendominasi dalam seni tombak tajam tuan keluarga Jiang. Jika ini terus berlanjut, pembunuhan Yuner terhadap Jiang Su akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Dewa Raja Naga di kursi itu juga terkejut. Dia bangkit dan berteriak, Suer, kamu hanya bisa menang tetapi tidak kalah. Abaikan permainan di belakang, bakar para dewa dan jiwa. Ayah angkat, anak dengarkan kamu. Jiang Su, yang telah bertengkar hebat dengan Tan Yun, berteriak, nama keluarga Jing, aku bertarung denganmu. Apa? Saat Jiang Su mengucapkan suara yang menyakitkan, fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi, diikuti oleh pendarahan dari 7 lubang, dan sekelompok api hitam membakar kepalanya. Nyala api ini dihasilkan setelah dia membakar jiwa yang mati di benaknya. Melihat Jiang Su, yang dipaksa untuk membakar dirinya sendiri, pada saat ini, para leluhur dan Raja Dewa yang telah membenci Tan Yun sebelum duduk di kursi tiba-tiba terbangun dan memalingkan muka. Tanpa diduga, Jiang Su, 9 dewa yang bermartabat, dan raja dari puluhan miliar tentara keluarga Jiang, akan dipaksa ke situasi seperti itu oleh para dewa kelas 3 Tan Yun. Mengaum, Jiang Su, yang telah membakar dirinya sendiri, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan aura yang memenuhi tubuhnya menjadi ganas. Jing Yun, aku harus membunuhmu. Jiang Su, yang berdarah dari Qi Qiao, merasakan kekuatan di tubuhnya dan meledakkan tubuhnya lebih banyak. Kecepatan di mana dia menari tombak tajam tiba-tiba meningkat, meledak ke dalam kehampaan, dan menusuk tenggorokan Tan Yun. Rumput, sangat cepat. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, memegang pedang di tangan kanannya dan buru-buru memblokir di depan lehernya. Kapan? Saat ujung pistol menembus Excalibur, kekuatan besar mengalir ke Excalibur. Tangan kanan Tan Yun tidak bisa digenggam dengan kuat, dan Excalibur itu menamparkan leher Tan Yun. Ledakan, engah. Dalam suara gouge yang tumpul, Tan Yun mengeluarkan panah berdarah, tubuhnya mundur lagi dan lagi. Hati-hati, Yuner. Ketika Dewa Mu Feng dan Dewa Bai Cheng berteriak,
mereka melihat Jiang Su menari tombak tajam dengan tangan kanannya, dan membantingnya di sisi kanan dada Tan Yun. Retakan. Dalam suara retak tulang yang jelas, Tan Yun menyemburkan darah, dan tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia jatuh di platform tinggi dan berbaring telentang. Engah. Tan Yun menyemburkan darah, dadanya runtuh di sisi kanan, dan dua tulang rusuk yang patah menusuk baju besi yang rusak dengan darah, terutama tragis. Merayu. Suan Yuanrou di antara penonton merasakan hatinya dipelintir seperti pisau, air mata menetes, menangis. Jing Yun, berdiri. Jing Yun, cepat berdiri, wow. Mendengarkan tangisan Suan Yuanrou, ketika Chaos Tianzun ingin memarahinya karena tidak membiarkannya menangis di upacara surgawi anak-anak, Lingxia Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, suamiku, lupakan saja, tinggalkan dia sendiri. Chaos Tianzun bisa melihat dari mata Lingxia Tianzun bahwa istrinya sangat menghargai Tan Yun. Hah? Li Xin memandang Suan Yuanrou yang patah hati, kerutannya sedikit mengernyit, dan transmisi suara berkata, saudaraku, apa hubungan antara Suan Yuan dan Jing Yun? Aku tidak tahu. Ketika Li Ximin menjawab, dia cukup terkejut bahwa saudara perempuannya akan peduli dengan urusan orang lain, yang tidak seperti gayanya. Yuner, Raja Dewa Bai Cheng melihat ke atas panggung dan berjalan menuju Tan Yun selangkah demi selangkah. Jiang Su berkata dengan suara serak, Yuner. Dengar, jangan berpartisipasi dalam permainan berikutnya. Tapi kamu harus hidup. Kamu membelaku, juga membakar dirimu sendiri, dan kemudian membunuhnya. Pada saat ini, Raja Mu Feng juga setuju, membiarkan Tan Yun membakar dirinya melawan Jiang Su. Swear, jangan beri dia kesempatan untuk membakar para dewa surga, bunuh dia. Di kursi, Jiang Longshen Wang buru-buru mengingatkan. Itu ayah angkat. Jiang Su menjawab dengan ekspresi muram, Jing Yun, matilah. Ledakan. Memegang pistol tajam, Jiang Su mencapai kecepatan ekstrim dan membunuh Tan Yun yang jatuh di atas panggung. Mengaum, ingin membunuhku, mimpi. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakit dari tulang rusuk yang patah, dia melompat dengan pedang suci di tangannya. Dan setelah menghindari tembakan yang menusuk, tubuhnya meledak lagi. Kekuatan Dewa Angin. Di bawah berkah kekuatan Dewa Angin, ditambah dengan penggunaan langkah Dewa Hongmeng, kecepatannya meningkat tajam, dan tubuhnya jatuh di langit, dengan suara gemuruh, pedang ilahi dipotong di kepala Jiang Su. Gulungan. Jiang Su berteriak, mundur di udara, dan tombak tajam yang berisi aura dominan dan kejam miring ke atas dan menghunusnya pada pedang suci yang dipotong. Kapan? Saat percikan memercik, mulut Tan Yunhu bergetar, memegang pedang ilahi yang terbang ribuan kaki jauhnya, dan kemudian dia berdiri kokoh di kehampaan, tetapi leher dan dadanya berdeguk darah, dan setengah dari tubuhnya diwarnai merah, sangat tragis. Ledakan. Di sisi lain, Jiang Su merasakan kekuatan yang menakutkan dari puncak Gunung Tai, diturunkan dari senjata tajam, dan membanting lututnya ke atas panggung. Pada saat ini, Li Xin tidak melihat setengah dari rasa sakit di mata Tan Yun, dan sedikit pun ketakutan saat menghadapi Jiang Su. Beberapa hanya semangat juang yang tak ada habisnya dan gila. Ketika Li Xin dalam keadaan kesurupan, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan tajam, Yuner. Tidak bisakah kamu mendengarku? Cepat dan bakar dirimu, lalu bunuh dia, jika tidak, kamu akan mati. Air mata Suan Yuanrou mengaburkan pandangannya, dan dia memanggil, Jing Yun, dengarkan kata-kata Tuan Bai Cheng, cepat dan bakar dirimu. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan mengambil kesempatan untuk membakar dirinya sendiri, kata-kata Tan Yun selanjutnya bergerak. Di depan semua orang, Tan Yun batuk seteguk darah, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tegas, tidak, saya tidak bisa membakar diri. Kalau tidak, saya akan mendapat serangan balik dan memasuki periode kelemahan, game keempat, saya pasti akan dikalahkan. Yuner, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan cemas, apakah pertandingan berikutnya benar-benar penting? Penting. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya, dan berkata dengan suara keras, sangat penting, karena sahabatku sedang menungguku untuk menyelamatkannya. Hanya jika aku memenangkan hadiah pertama, bisakah saya mengajukan permohonan kepada Tuan Tianzun? Jadi, saya tidak bisa kalah. Saya tidak hanya akan membunuh Jiang Su, tetapi saya juga akan mengalahkan semua lawan untuk memenangkan kejuaraan. Sebelum ini, selama aku masih bernafas,
Aku tidak akan pernah membakar diriku sendiri. Setelah mendengarkan kata-kata Tan Yun, semua orang tahu mengapa Tan Yun begitu gigih. Swear, dia tidak akan membakar dirinya sendiri. Kamu akan membunuhnya dengan cepat dan membalas dendam pada saudaramu yang sudah mati. Saat Raja Naga meraung, Jiangsu memegang tombak tajam tanpa usaha apapun dan naik ke langit, menghadap Tan. Bunuh awan. Dang dang dang. Tiba-tiba, ketika Tan Yun melawan dengan sekuat tenaga, dia dipukuli dengan mantap, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa dua tulang rusuk Tan Yun yang patah perlahan sembuh. Setelah Tan Yun mengolah tubuh dominasi Guangming, dia pulih 10 kali lebih cepat dari sebelumnya tanpa menggunakan tubuh dominasi. Di masa lalu, kecepatan pemulihannya cukup melawan langit, tetapi dengan peningkatan 10 kali lipat, jeroan yang rusak di tubuh Tan Yun telah pulih 90% saat ini. Namun, Tan Yun tahu bahwa dia harus segera menyingkirkan Jiangsu, dan kemudian dia pulih dari cederanya sementara pemain lain di atas panggung bertarung satu sama lain. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya saat dia menghindari Jiangsu, yang semakin berani. Pergi ke neraka. Jiangsu membalik di udara dan membalikkan karabinnya kembali ke dalam kehampaan, menembus kehampaan dan menuju ke dada Tan Yun. Yuner, lari. Sebelum kata-kata Raja Dewa Bai Cheng, saya melihat Tan Yun yang tidak bisa menghindar, tertusuk ke dadanya oleh ujung tombak yang tajam. Jiangsu tertawa liar, akhirnya biarkan aku menangkapmu. Apakah kamu tidak cukup bisa melarikan diri? Hahaha, pergilah ke neraka. Melihat adegan ini, Suan Yuanrou menangis begitu banyak sehingga dia berjongkok di tanah. Mata Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng dipenuhi dengan air mata. Pada saat ini, ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati, pembalikan yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, suara pria yang dingin memasuki telinga semua orang, "Jangan senang terlalu dini, jika saya tidak sengaja meninggalkan celah, bagaimana Anda bisa memiliki kesempatan? Jika kamu tidak memiliki kesempatan, bagaimana aku bisa membunuhmu?" Suan Yuanrou berhenti menangis dan tiba-tiba berdiri, dan semua orang melihat ke atas, tetapi melihat kekosongan, Tan Yun, yang diprovokasi oleh tombak tajam Jiangsu melalui dadanya, tiba-tiba tersenyum di wajahnya yang pucat. Itu adalah senyuman untuk memahami situasi secara keseluruhan. Mengaum. Segera, Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tubuhnya menukik turun dari pistol tajam yang terangkat, memungkinkan laras pistol melewati tubuhnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Jiangsu, dengan kepalan tangan kanannya menghadap ke langit seperti kilat. Jiangsu, yang telah diperlambat, memukul dadanya dari atas ke bawah. Oh tidak, ledakan, retakan. Ketika ratapan tragis Jiangsu dan retakan tulang terdengar, tulang rusuk dadanya patah, dadanya runtuh, organ-organ dalamnya mengalami kerusakan parah yang belum pernah terjadi sebelumnya, darah disemprotkan dari mulutnya, dan dia jatuh dengan keras di peron. Apa? Jiangsu, yang lemah dan menjerit, mencoba berjuang untuk berdiri, tetapi dia benar-benar terluka parah sehingga dia tidak bisa berdiri. Pembalikan yang mengejutkan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Di mata semua orang, Tan Yun, yang hancur dalam kehampaan, meletakkan pedang suci di tangan kanannya ke dalam ring, dan segera, memegang gagang tombak yang menembus dadanya di tangan kanannya, dia menarik yang tajam, tombak dari tubuhnya berdarah inci demi inci. Apa yang membuat Li Xiyin tidak percaya adalah bahwa wajah pucat Tan Yun tidak memiliki gelombang sama sekali dalam menghadapi rasa sakit dari senjata tajam yang menarik tubuhnya. Seolah-olah tubuh yang terluka itu bukan miliknya. Selain itu, Li Xiyin menemukan bahwa ketika Tan Yun menarik senjatanya, tidak ada seorang pun di matanya, hanya Suan Yuanrou di antara penonton. Dengan senyum minta maaf di wajahnya, Tan Yun menatap Suan Yuanrou. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, kepulan darah keluar dari mulutnya. "Maafkan aku Ruer karena membuatmu khawatir." "Saya baik-baik saja." Suan Yuanrou tertawa terbahak-bahak, "Kamu terluka parah. Berhenti bicara, bunuh dia dan sembuhkan lukamu." "Ya." Tan Yun mengangguk, dan setelah melemparkan senyum meyakinkan pada Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng, tangan kanannya tiba-tiba mengeluarkan pistol berlumuran darah di tubuhnya dan melihat ke bawah dengan terhuyung-huyung ke atas panggung. Jiangsu yang ketakutan dan putus asa mengucapkan setiap kata. "Sayangnya, ternyata kematian adalah tujuanmu." Begitu Tan Yun mengatakan suara itu jatuh, tangan kanannya tiba-tiba melemparkan tombak tajam ke bawah. Ujung tombak yang tajam,
membawa darah, menembus kepala Jiangsu. Jiwanya mati di tempat. Suer, Jiang Longgatwang di kursi itu menangis, seolah lumpuh, terletak di kursi batu giok. Wow, Tan Yunfei jatuh ke dalam kehampaan, buru-buru duduk bersila, dan mulai berkonsentrasi dan pulih dari luka-lukanya. Alasan mengapa Menara Bintang 9 tidak dikorbankan adalah karena tidak diizinkan selama pertandingan. Mata indah Li Xin tertuju pada Tan Yun dan berbisik pada dirinya sendiri, dia sangat kuat, dia bisa menghadapinya dengan senyum bahkan dengan bekas luka dan luka serius, tanpa menunjukkan rasa sakit, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya. Suaranya sangat kecil sehingga hanya orang tua dan saudara laki-laki di sampingnya yang bisa mendengarnya. Lingxia Tianzun melihat perubahan ekspresi putrinya di matanya, dan mentransmisikan suara, "Xin, ibuku berpikir bahwa Jingyun ulet dan tegas. Itu juga cocok dengan yang pertama dari 3 elemen pemilihan pasanganmu. Orang biasa tidak tahan, terutama karena dia tidak kacau ketika dia dalam bahaya, dia cukup tegas. Dalam situasi yang lemah, bahkan jika dua dewa memintanya untuk membakar dirinya sendiri, dia menolak. Lalu, dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya, biarkan Jiangsu menyerangnya, dan kemudian menyerang ketika Jiangsu bangga. Ibu berpikir bahwa pemuda Jingyun ini sangat bijaksana, dia sangat baik. Apa pendapatmu tentang putriku?" Li Xin mengerutkan bibirnya, dan setelah hening sejenak, dia mengangguk sedikit, dia memang memenuhi elemen pemilihan pasangan pertama yang sangat dihargai putrinya. Saya berharap di game berikutnya, putri saya dapat belajar lebih banyak tentang dia, tetapi sayangnya, dengan cederanya saat ini, saya khawatir saya tidak dapat berpartisipasi di game keempat. Bahkan jika kamu berpartisipasi, mereka yang ingin membunuhnya tidak akan pernah membiarkannya pergi. 1 jam kemudian, siang menjelang. Game ketiga telah berakhir. Selama periode setelah Tan Yun, Ma Lin, Bai Xuanyi, Zhan Zusheng, Yu Wensu, Simu, An Min, Ludian, Mu Zihua, Balsaxuan, Simen Fengqi, yang pertama mengalahkan lawan mereka, adalah 10 besar pembangkit tenaga listrik. Dalam permainan dengan lawan, saya juga memperhatikan pertempuran antara Tan Yun dan Jiangsu. Mereka sangat terkejut dengan keberanian, dan kekuatan Tan Yun. Mereka tidak menyangkal bahwa kekuatan Tan Yun begitu kuat sehingga mereka harus menghadapinya dengan hati-hati, tetapi pada saat ini, mereka berpikir bahwa bahkan jika mereka bertemu Tan Yun di game keempat, mereka tidak akan menempatkan Tan Yun di mata mereka. Karena mereka utuh dan Tan Yun terluka. Terutama lubang darah yang mengejutkan di dada Tan Yun memberitahu semua orang betapa parahnya luka Tan Yun. Pada saat ini, apa yang orang luar tidak tahu adalah bahwa setelah 1 jam pemulihan, di bawah baju besi Tan Yun yang rusak, kedua tulang rusuk yang patah telah sembuh. Organ dalam tubuh yang rusak juga sudah pulih 90%. Tan Yun yakin bahwa selain rasa sakitnya, dia masih bisa memainkan lebih dari 90% kekuatannya. Pada saat yang sama, Tan Yun berharap bahwa di game keempat, dia dapat bertemu lawan yang kurang kuat, dan setelah lawan dengan cepat diputuskan, dia dapat dengan cepat memulihkan cederanya. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, jelas bahwa Raja Dewa Tertinggi tidak ingin memberi Tan Yun waktu ekstra, dan segera berkata, semua orang ada di posisinya, mulailah menggambar lawan. Jumlahnya akan dihitung. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menundukkan kepalanya, matanya menunjukkan sedikit kecemerlangan, dan kemudian, dengan tatapan yang sulit, dia terhuyung-huyung dan terbang di atas rumput subur di bawah panggung. Ini memberi orang perasaan bahwa Tan Yun dapat diterbangkan oleh embusan angin. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Raja Dewa Tertinggi, segera, 30 kelompok tirai cahaya muncul dari kepala 30 orang di Tan Yun, perlahan berputar. Apakah kamu baik-baik saja? Suan Yuanrou menjentikkan jarinya, setelah sinar kekuatan ilahi menghantam kelompok cahaya, setelah rencana 5 tahun 15 muncul, katanya kepada Tan Yun. Tan Yun tampak lemah. Saat mentransmisikan suara, suaranya dengan tegas berkata, jangan khawatir, cedera saya hampir pulih. Saya pura-pura menunjukkannya kepada lawan berikutnya. Mendengar ini, Suan Yuanrou diam-diam merasa lega. Segera orang lain mengkonfirmasi lawan mereka dengan merangsang tirai cahaya, dan hanya Tan Yun yang belum terangsang. Ketika Tan Yun hendak mengilhami tirai cahaya terakhir, suara niat membunuh terdengar dari telinga Tan Yun, nama keluarga Jing, kamu tidak harus memilih, semua orang punya lawan, hanya aku yang tidak punya lawan.
Jangan pikirkan itu, lawanmu adalah tuan muda ini. Mendengar ini, Tan Yun mengikuti reputasinya, dan melihat Ma Lin menatapnya dengan negatif. Lalu berkata, Jing Yun, kamu membunuh saudara keduaku Ma Liao di kota Qingyangfang, dan sekarang aku juga memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu. Petik 2. Jika kamu tidak harus bertarung, kamu adalah cucuku. Berarti, pada saat ini, Ma Lin tercela di hati kebanyakan orang. Ini memang kasusnya. Ma Lin memandang Tan Yun, yang pucat dan belum pulih dari luka-lukanya. Dia sombong bahwa dia bisa membunuh Tan Yun. Dia tahu bahwa kekuatannya sedikit Jiangsu, jika Tan Yun tidak terluka, dia tidak boleh menjadi lawan Tan Yun. Namun, menurutnya, dia juga harus berterima kasih kepada Jiangsu yang sudah mati karena telah melukai Tan Yun dengan parah. Jadi dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam saudara keduanya. Raja Dewa Bai Cheng memelototi Ma Lin, bersihkan mulutmu untuk Raja Dewa ini. Segera, dia menatap Tan Yun, Yuner, dia mengambil keuntungan dari bahaya dan ingin menggunakan metode radikal untuk membuatmu setuju. Kamu tidak boleh setuju. Mendengar ini, Tan Yun memandang Dewa Raja Bai Cheng dan berkata, jangan marah karena anjing berteriak, dia tidak layak. Begitu dia mengatakan ini, hidung Ma Boxiang bengkok. Anak ini tidak hanya memarahi putranya, tetapi juga memarahi dirinya sendiri. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang Li Xiyin ke samping, dan berkata melalui transmisi suara, Xiyin, kamu punya firasat di game terakhir. Jing Yun setuju dengan pertempuran hidup dan mati dengan Jiangsu. Tebak anak ini, akan yang ini janji Ma Lin. Ibu, apakah kamu masih perlu menebak? Li Xiyin berkata dalam transmisi suara, cedera Jing Yun belum sembuh, dan Ma Lin adalah dewa kelas 9, bukan generasi umum. Apa perbedaan antara janji dan kematian? Lingxia Tianzun berkata, Putri, Wayne yang merasa berbeda denganmu kali ini. Tolong amati mata Jing Yun dengan cermat. Matanya begitu tenang dan menakutkan, Wayne yang berpikir dia akan menerimanya, dan mungkin membunuh Ma Lin jika dia terluka. Ketika ibu dan anak itu berkomunikasi satu sama lain, Tan Yun mencibir dan menatap Ma Lin dan berkata, jika kamu mengatakan aku tidak setuju, itu adalah cucumu, kan? Ya, Ma Lin mendominasi. Tan Yun tertawa dan berkata, meskipun saya terluka, saya selalu menjadi kakek saya. Selama kamu setuju, jika aku menang dan mengalahkanmu, kamu akan memanggilku kakek, dan membiarkan ayahmu memanggilku ayah, aku akan setuju dengan pertempuran hidup dan matimu. Kalau tidak, katakan apapun yang kamu suka, dan aku tidak akan setuju. Begitu suara Tan Yun jatuh, Ma Boxiang di kursi tiba-tiba bangkit dan marah, anak Jing Yun, kamu lancang. Dihadapkan dengan omelan, senyum muncul di wajah pucat Tan Yun, dan kemudian dia melihat ke belakang dan berkata, Patriark Ma, kamu juga telah melihat, aku terluka parah. Begitu kamu setuju dengan putramu, maka Ma Lin sangat mungkin. Bunuh aku dan balas dendam putramu yang sudah mati, Ma Li. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan bisa membunuhku di pasukan keluarga Bo kita di masa depan. Singkatnya, selama kamu setuju, jika aku mengalahkan Ma Lin dan kamu memanggilku ayah, aku akan menyetujui pertempuran hidup dan mati putra sulungmu. Jangan datang ketika kesempatan tidak boleh dilewatkan, Anda harus berpikir jernih, apakah reputasi Anda penting atau penting untuk membalas pembunuhan Anda. Mendengar ini, Ma Boxiang mengepalkan tinjunya, dan ketika dia diam, Tan Yun berkata, oke, jangan pikirkan itu, aku tidak akan menjanjikan pertempuran hidup dan mati putra sulungmu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Ma Lin buru-buru berkata, ayah berjanji padanya. Anak itu pasti telah membunuhnya. Dengan cara ini, kamu tidak akan dipermalukan sama sekali. Melihat penampilan percaya diri putranya, Ma Boxiang berkata dengan keras, Jing Yun, tuan keluarga menjanjikanmu. Tidak Yun. Raja Dewa Mu Feng buru-buru berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu. Tan Yun berkata, ya ampun, kamu tidak bisa mengejar sepatah kata pun. Karena para junior mengatakan sesuatu, mereka secara alami menghitung. Tan Yun memandang Ma Lin, dan mengucapkan setiap kata, oke, aku janji. Jing Yun, kamu punya benih. Ma Lin berubah menjadi bayangan dan menyapu platform No. 3. Tan Yun mengikuti dengan cermat. Segera setelah itu, orang lain juga menjarah dewa permainan mereka masing-masing. Pada saat ini, di hati semua orang,
pertempuran antara Tan Yun dan Ma Lin sangat layak untuk diperhatikan. Kedua, itu adalah pertempuran Xuanyuan Gentle dan putri tertua Raja Dewa tertinggi Bai Xuanyi. Pertempuran antara Zhan Zusheng dan Yuan Shu, putra tertua Raja Yuan, dan Simu, putra ketiga Dewa Awan yang mengalir, dan lukisan Muzi, satu-satunya putra Dewa Mulong. Di hati semua orang, itu hanya Zhan Zusheng dari Dewa kelas 7, dan tidak boleh menjadi lawan Yuan Shu dari Dewa kelas 9. Alasan mengapa dia khawatir adalah karena ayahnya Zhan Peng adalah pria merah besar di depan Lingxia Tianzun. Adapun Xuanyuan Rou dan Bai Xuanyi, pertempuran antara Simu dan Mu Zihua adalah karena keempatnya saling bertarung. Raja Dewa tertinggi memandang 30 orang di 15 dewa, dan berkata dengan keras, sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa permainan keempat dari 30 besar dan 15 besar telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, selain Tan Yun dan Ma Lin di platform suci nomor 3, 14 platform suci lainnya telah bertarung dengan sengit. Untuk sementara, pedang dan pedang mengamuk di langit. Ma Boxiang memandang Ma Lin di panggung dewa nomor 3, dan berkata dengan tajam, Liner, manfaatkan lukanya untuk membunuhnya, dan balas dendam saudaramu yang kedua. Sayang mengerti, Ma Lin berkata, dan menatap ekspresi sengit Tan Yun, Jing Yun, bayar kembali nyawa saudara keduaku. Berdengung, ketika kekosongan itu beriak seperti air, Ma Lin membalik tangan kanannya, dan tombak berwarna-warni yang dilukis Fang Tian muncul di tangannya. Segera setelah itu, aliran kekuatan dari 5 dewa emas, kayu, air, api, dan bumi melonjak keluar dari tubuh Ma Lin, dengan liar disuntikkan ke tombak lukisan Fang Tian. Jelas Ma Lin tidak ingin memberi Tan Yun kesempatan untuk bernapas dan pulih dari luka-lukanya. Dia memegang tombak yang dicat Fang Tian dan melayang ke langit. Merayu. Dalam embusan angin dan lolongan, gelombang kekuatan emas para dewa membentuk naga emas besar dari permukaan Ma Lin. Kekuatan Dewa Kayu, berubah menjadi naga cian setinggi 100.000 kaki. Kekuatan Dewa Air dengan cepat mengembun menjadi naga biru. Kekuatan Dewa Api telah berevolusi menjadi naga api. Kekuatan para Dewa Bumi memadatkan naga coklat dari kehampaan. 5 naga dengan atribut, Ma Lin, berdiri di udara dengan tombak memegang lukisan Fang Tian, menari dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura yang menakutkan. Ini, Raja Dewa Mu Feng tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Dia sepertinya melihat teknik apa yang akan dilakukan Ma Lin selanjutnya, dan berteriak ketakutan kepada Tan Yun, Yuner, ini adalah teknik Majiazu, sihir tombak naga. Keterampilan ini cukup kuat, kamu dengan cepat menggunakan keterampilan pembunuhmu untuk menghadapinya, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mendengarkan teriakan Raja Mu Feng, Tan Yun menganggukkan kepalanya dengan berat, wajahnya yang pucat menunjukkan keteguhan untuk maju dengan berani. Ma Lin, yang berdiri di udara, menyeringai dan berkata dengan dominan, Jing Yun, lukamu tidak sembuh, tidak ingin melakukan perjuangan yang tidak perlu. Pergi ke neraka. Dragon Halberd Magic Halberd menyapu ribuan pasukan. Ma Lin, yang dikelilingi oleh 5 naga, tiba-tiba menukik ke bawah, mengangkat tombak Fang Tian yang dicat dengan tangan kanannya, dan membantingnya ke meja. Ledakan. Dengan suara, ketika tombak yang dicat Fang Tian menabrak meja, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Boom, boom. Tiba-tiba, di dalam tombak lukisan Fang Tian, aura kekerasan yang luas dan menghancurkan meledak. Aura kekerasan menyebar dengan cepat ke segala arah dari tombak Fang Tian seperti badai debu yang menutupi langit dan matahari. Dalam aura badai pasir yang mengerikan, kekosongan di platform dewa nomor 3 menjadi terfragmentasi. Su, Ho, apa yang lebih mengejutkan adalah bahwa pukulan tombak Fang Tian, yang seperti esensi, keluar dari kekosongan yang hancur, dan bergegas menuju Tan Yun di tengah. Setiap bayangan tombak Fang Tian yang substantif tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Saat ini, ekspresi Tan Yun sangat tenang. Dia merasa bahwa meskipun aura yang dipancarkan oleh hantu lukisan Fang Tian kuat, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan keterampilan senjata Jiangsu. Kuang Lei Jianjue. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan Excalibur tertinggi tingkat 6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya, dan kekuatan para dewa guntur di dalam tubuh mengalir ke pedang suci. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Pada saat ini, ketika Tan Yun melakukan langkah Dewa Agungnya, di mata semua orang, pada tahap ketiga,
tampaknya ada ratusan Tan Yun memegang pedang ilahi, mengayunkan ribuan dewa guntur yang mempesona dalam berbagai pose. Kekuatan cahaya pedang. Melihat ke bawah dari langit, itu seperti ratusan Tan Yun yang dikelilingi oleh guntur dan kilat raksasa, mekar penuh, menahan tombak lukisan Fang Tian yang menembak dari segala arah. Cukup cantik dan cantik. Malin, memegang tombak Fang Tian yang dicat, berkata sambil menyeringai, nama keluarga Jing, lukamu belum sembuh. Serangan ini bukan lagi kegilaan dari pertarungan sebelumnya melawan Jiangsu. Mereka jelas menyolok. Suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar jelas di telinga semua orang, ketidaktahuan. Bum bum bum. Saat kata, kebodohan, jatuh. Tiba-tiba, ada suara keras di panggung Tsuchino. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Kamu sangat terluka. Bagaimana kamu masih bisa begitu kuat setelah menggunakan seni pedang Kuangti? Dalam teriakan ngeri Malin, Tan Yun melambaikan gelombang guntur dan cahaya pedang kekuatan dewa, dan pada saat dia mengenai hantu Fang Tian melukis tombak dari semburan api, itu meledak tak tertandingi gila. Pada saat kegilaan menyebar, ribuan cahaya pedang dari kekuatan para dewa menghancurkan semua tombak dan hantu yang dicat Fang Tian. Ini belum berakhir. Setelah ribuan lampu pedang yang cemerlang benar-benar menghancurkan hantu tombak Fang Tian, di bawah kendali Tan Yun, mereka berkumpul menjadi semburan cahaya pedang, dengan keras bergegas menuju Malin. Oke, sangat kuat. Malin melihat gelombang cahaya pedang, wajahnya pucat ketakutan. Segera memikirkan sesuatu, dia meraung, aku lebih suka dewa jiwa surgawi menerima pukulan berat daripada berpartisipasi dalam game kelima, dan aku akan membunuhmu. 5 elemen surga dewa jiwa, bakar untukku. Tiba-tiba, api berkabut warna-warni menyala di tengkorak Malin, napasnya naik dengan liar, dan meraung, Jing Yun, aku mengerti bagaimana kamu bertahan kali ini. Tarian tombak naga. Dengan raungan, tombak dicat Malin Fang Tian tiba-tiba terpotong 5 kali berturut-turut. Dalam sekejap, 5 sinar tombak Fang Tian dicat dengan panjang 10.000 kaki, dan saat mereka meledak, 5 naga besar 100.000 kaki melayang di tubuhnya, masing-masing dituangkan ke dalam sinar yang dilukis Fang Tian, tombak kerajaan. Boom, boom. Segera, aura tombak lukisan Wudao Fang Tian berlipat ganda, menyebabkan seluruh langit di atas platform runtuh. Jika bukan karena formasi tak terlihat di Hongmeng Divine Mansion, yang melemahkan kekuatan destruktif dari Wudao Fang Tian yang melukis nafas tombak pada objek, jika tidak, seluruh mansion akan hancur. Hati-hati, Yun. Dalam tangisan khawatir Raja Dewa Bai Cheng, sinar pertama Fang Tian melukis tombak, seperti bambu patah yang bergegas ke semburan cahaya pedang kekuatan Dewa Guntur Tan Yun. Boom, boom. Semburan cahaya pedang yang ganas akhirnya menghancurkan cahaya tombak pertama yang dilukis Fang Tian ke udara. Ledakan. 4 sinar cahaya tombak yang dicat Fang Tian keluar dengan raungan naga yang memekakkan telinga, seperti 4 naga raksasa yang melaju. Zhao Tan Yun bergegas ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Anda tidak bisa mundur dengan keagungan para dewa. Jika tidak ada jalan keluar, maka aku akan bertarung. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia menjerit panjang, dan kekuatan Dewa Guntur di kolam spiritual tiba-tiba diambil. 60%. Pada saat ini, kekosongan di sekitar Tan Yun ditelan oleh kekuatan Dewa Petir yang kejam, membuat Tan Yun seolah-olah berada di kolam guntur. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dengan setuju, dan berkata dengan serius, puisi, Simin, kamu optimis. Jika ibuku tidak salah, Tan Yun akan menggunakan kekuatan pamungkas seni pedang Kuang Lei, pedang kuang itu seperti air pasang. Suara puisi, jika Jing Yun benar-benar dapat menunjukkannya. Lingxia Tianzun berkata setelah pidatonya, ibuku percaya bahwa di dunia, tidak ada seorang pun di dunia dengan bakat Jing Yun, dan itu lebih tinggi dari Anda. Karena ibu mertua Tuan pernah berkata bahwa orang yang tidak berbakat atau cerdas tidak akan bisa menunjukkannya. Para dewa dan raja menunjukkan ekspresi terkejut ketika mendengarkan suara Lingxia Tianzun sebelum transmisi suara Li Xin. Karena mereka tahu bahwa prajurit magis di bawah mereka sendiri, sampai sekarang, tidak ada yang memahami pedang gila dalam seni pedang guntur gila. Dan pedang gila seperti air pasang adalah arti utama dari pedang guntur gila. Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan gembira, Yuner, anak yang baik, bisakah dia benar-benar menggunakan pedang liarnya seperti air pasang? Bisakah dia benar-benar menggunakannya untuk mengalahkan tarian kelompok tombak naga? Bagaimanapun, ranah Yuner hanyalah dewa kelas 3.
Ketika Raja Dewa Bai Cheng khawatir dan bersemangat, Tan Yun, yang memegang pedang ilahi, tiba-tiba tampak serius, dan berkata dengan tegas, pedang itu seperti air pasang. Tiba-tiba, Tan Yun menarik pedangnya dari kolam guntur, dengan sosok yang lembut dan garang, dan tiba-tiba menebas 4 lukisan Fang Tian yang mengikutinya. Merayu. Saat Tan Yun menebas, tiba-tiba, pemandangan yang sangat indah muncul. Dengarkan saja siulan seperti tangisan iblis, ketika kolam guntur yang bersinar naik dari tanah, dan tiba-tiba berubah menjadi pegangan halus dari seluruh Tan Yun. Jianmang, setiap cahaya pedang hanya berjarak 3 kaki 3 inci, dan napas yang dapat dikeluarkannya membuat Ma Lin merasa ketakutan. Apa yang membuat Ma Lin semakin ketakutan adalah pedang bersinar yang seperti gelombang bergelombang di sekelilingnya, seolah-olah memiliki mata, mengunci dirinya dengan kuat. Membunuh. Saat Tan Yun berteriak, jutaan sinar pedang, seolah-olah muncul di lautan badai di platform suci, menyapu ke arah sinar tombak yang dilukis Fang Tian seperti 4 naga. Tidak mustahil. Saya tidak percaya. Dalam tatapan Ma Lin yang sangat ngeri, dia melihat 4 sinar tombak yang dicat Fang Tian, ditelan oleh gelombang pedang liar, dengan cepat runtuh dan menghilang. Aku tidak bisa membantu tetapi kamu tidak percaya. Tan Yun memegang pedang ilahi, melayang ke udara, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya pikir seberapa kuat Anda. Sejujurnya, Anda jauh lebih lemah dari Jiangsu. Menghadapi penghinaan Tan Yun, Ma Lin tidak bisa lagi membantah, karena gelombang cahaya pedang telah menelannya. Dang dang dang, Ma Lin mengertakkan gigi dan menarikan tombak Fang Tian mati-matian untuk menghalangi. Namun, ada terlalu banyak cahaya pedang dan terlalu kuat. Setiap kali dia memblokir, dia merasa seperti dipukul secara brutal oleh palu raksasa. Saat bernafas, tangan kanan Ma Lin retak dan darah mengalir seperti pukulan. Pukul, pukul, 2 sinar pedang dengan 2 helai darah, melintas dari kedua sisi pipi Ma Lin. Pipi kiri Ma Lin terpotong dengan sepotong daging dan darah, dan telinga kanannya menghilang. Ah! Ma Lin pingsan sepenuhnya, ayah selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku bukan lawannya, aku tidak ingin mati. Di kursi baris keempat, Ma Boxiang berdiri dan berbalik, menghadap Lingxia Tianzun, berlutut, dan menghancurkan kepalanya dan berkata, Tuan Tianzun, tolong lihat kesetiaan bawahan Anda, biarkan Jing Yun tolong luang hidupku. Tuan Tianzun. Lingxia Tianzun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu dikatakan, Tianzun ini tahu bahwa kamu setia, tetapi Jing Yun juga setia. Putramu dibesarkan oleh orang tuanya, bukan Jing Yun. Selanjutnya, putra Anda yang memprakarsai insiden itu, dan dia bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Begitu kata-kata Lingxia Tianzun jatuh, raungan histeris Ma Lin datang. Ayahku, jaga dirimu, itu karena anak itu tidak berbakti. Jing Yun, Ma Lin mengutukmu untuk tidak mati. Ma Boxiang bangkit dan melihat ke belakang, dan melihat pemandangan kesedihan, tetapi melihat putranya dalam gelombang cahaya pedang, ditelan berkeping-keping. Tiba-tiba, Ma Boxiang merasakan angin puyuh, dan lemas di kursinya. Mati. Kedua putraku dibunuh oleh Jing Yun. Ma Boxiang cemas dan memuntahkan darah. Itu luar biasa. Pada saat ini, Li Xin memandang Tan Yun yang berdiri di atas peron, dengan sentuhan kekaguman di matanya yang indah, dan berkata melalui suara, Ibu, Jing Yun ini benar-benar luar biasa. Putriku mengira dia adalah seorang putri, semua pria, yang paling enak dipandang. Lingxia Tianzun berkata dengan senyuman dan transmisi suara dengan bercanda, putri tersayang ibuku, tidak peduli seberapa kuat Jing Yun, dia hanya dewa kelas 3. Bahkan jika dia memenangkan kejuaraan, dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Petik 2. Jika kamu memiliki kesan yang baik tentang dia, maka, ketika Jing Yun memenangkan hadiah pertama dan bermain denganmu, kamu akan dengan sengaja membiarkan dia memenangkanmu. Wajah memerah Li Xin muncul di wajahnya yang bisa dipatahkan dengan bermain, dan dia kembali normal. Transmisi suara berkata, Ibu, kamu mengolok-olok putrimu. Putriku tidak ingin peduli padamu lagi. Putriku tidak akan pernah membiarkan orang lain. ... Ketika ibu dan anak itu berkomunikasi satu sama lain, Tan Yun merasakan rasa lelah di langit di atas panggung suci No. 3. Tubuhnya bergetar di udara, hampir berdiri tidak stabil. Raja Dewa Bai Cheng menekan kegembiraan Tan Yun dalam membunuh Ma Lin, dan berkata dengan tergesa-gesa, Yuner, baru saja menghabiskan terlalu banyak kekuatan Dewa Petir, dan sekarang dia dengan tenang memulihkan luka dan kekuatannya. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata,
sebelum aku pulih dari lukaku, Patriark Ma, tolong tepati janjimu. Mendengar ini, Ma Boxiang, yang lumpuh di kursinya, memerah dan berkata, Jing Yun, jangan menipu orang terlalu banyak. Terlalu banyak penipuan. Tan Yun berkata dengan dingin, di kota King Yang Fang, putramu Malilah yang terlalu banyak menipu orang dan ingin membunuhku. Mengapa aku membunuhnya? Hari ini ayah dan anakmu ingin membunuhku, dan Malin dibunuh olehku. Dia yang disalahkan. Jangan tunda pemulihanku dari cedera, cepat panggil ayah. Setelah mendengar ini, Ma Boxiang gemetar. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Raja Dewa Mu Feng berdiri dan melihat kembali ke Lingxia Tianzun dan berkata, Tuan Tian, Patriark Ma tidak memiliki kata-kata dan janji. Tanpa menunggu Raja Mu Feng selesai berbicara, Ma Boxiang berkata dengan keras, berhentilah berbicara tentang Raja Mu Feng, tidak bisakah tuan dari keluarga ini baik-baik saja. Setelah itu, Ma Boxiang menanggung rasa malu dan penghinaan, dan berkata kepada Tan Yun dengan sungguh-sungguh, ayah. Ya, anak yang baik. Tan Yun menanggapi dengan senyuman, dan dalam tatapan kanibal Ma Boxiang, setelah memasukkan pedang suci ke dalam ring, dia melakukan tendangan voli di atas rumput rimbun di bawah panggung, duduk bersila, pulih dari luka-lukanya. Kekuatan ilahi dikonsumsi di kolam spiritual. Pada saat ini, para raja para dewa memandang Tan Yun tanpa ragu, dan merasa bahwa keberanian Tan Yun memang di luar imajinasi mereka. Pada saat yang sama semua orang dapat melihat bahwa sebelum Tan Yun dan Malin bermain, Tan Yun percaya diri untuk mengalahkan Malin, tetapi dia menggunakan kemampuan aktingnya yang luar biasa untuk berpura-pura terluka parah, menipu semua orang, dan akhirnya tidak hanya membunuh Malin juga, mempermalukan Ma Boxiang di depan umum. Setelah itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke 14 platform suci lainnya dan menyaksikan orang lain bermain game. Pada tahap suci ke-15, Xuan Yuanrou telah menampilkan seni pedang ilahi Zentian Surgawi. Bertarung sengit dengan Bai Xuanyi yang menggunakan semua metodenya, pertarungan sangat sulit. Pada tahap ke-14, leluhur dewa kelas 7 dipukuli dalam bahaya oleh Yuan Shu, putra tertua Raja Yuan. Kakak Yuan, aku menyerah. Zhan Zusheng tidak merasa enggan untuk berbicara saat dia mengambil pedang. Di dalam hatinya, jika dia juga dewa kelas 9, Yuan Shu mungkin tidak akan memenangkan dirinya sendiri. Yuan Shu mengepalkan tinjunya dan berkata, menerima. Zhan Zusheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan tatapan muram, saudara Yuan mengejar Xuan Yuanrou, sesuatu yang kita semua tahu. Dan Xuan Yuanrou adalah tunangan Jing Yun, dan Jing Yun memiliki musuh denganku lagi, dan aku juga meminta saudara Yuan untuk membunuhnya jika dia bertemu Jing Yun di game berikutnya. Mendengar ini, Yuan Shu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini wajar. Selama aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya. Pada tahap ke-13, Simu, putra ketiga Dewa Awan yang mengalir, dan Mu Zihua, satu-satunya putra Raja Mulong, pecah dalam pertempuran yang menakutkan. Yang kuat dan yang lemah untuk sementara tidak dapat membedakan. Pada tanggal 12 Dewa Taichung, putra Dewa Raja Lu Song, Ludian, setelah mengalahkan lawannya, jatuh di rerumputan yang rimbun dan berdiri dengan penuh semangat. Di Dewa Tai ke-11, putra tertua Raja Dewa Titan Balsasuan, tubuh seperti bukit, secara paksa menjatuhkan lawan ke mulut dan menyemburkan darah, dan jatuh di atas meja dalam keadaan koma dengan luka parah. Segera, tubuh Balsasuan menyusut tiba-tiba, berubah menjadi tinggi Zhangsu, dan melompat dari platform. Pada Dewa ke-10 Taichung, Simen Fengqi, satu-satunya putra Raja Simon, setelah mengalahkan lawannya, dengan senyum seperti angin musim semi, dia jatuh di bawah panggung. Di sentai yang tersisa, para pemain lain dalam permainan itu bertarung tanpa henti, mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan memasuki game kelima. Sementara orang-orang ini berada dalam permainan, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, dengan cepat memulihkan luka yang belum sembuh di tubuhnya dan kekuatan yang dikonsumsi dari Dewa Petir. Tan Yun yakin bahwa dengan kecepatan pemulihannya sendiri, dia dapat menyembuhkan selama 1 jam diberikan kepadanya. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, suara menyenangkan Xuan Yuanrou terdengar di benaknya, kamu bisa berlatih dengan tenang. Aku akan menyeret Bai Xuanyi untuk menciptakan lebih banyak waktu untukmu. Mendengarkan kata-kata Xuan Yuanrou, Tan Yun merasa sangat bahagia di hatinya, dan berkata, baiklah, terima kasih Rower. Oh, ngomong-ngomong, apakah ini akan mempengaruhi kemenangan terakhirmu dengannya? Segera,
Suara dominan Suan Yuanrou terdengar di benak Tan Yun lagi. Tidak, meskipun dia kuat, dia masih akan kalah. Kecuali kamu yang berpartisipasi dalam permainan di sini, aku tidak yakin untuk menang, tidak ada orang lain yang menjadi lawanku. Jangan lupa bahwa di masa lalu, di bawah ranah yang sama denganmu dan aku, butuh waktu lama bagimu untuk mengalahkanku. Dan sekarang aku adalah dewa kelas 4. Kamu hanya dewa kelas 3. Kamu mungkin bukan lawanku. Yah, aku tidak akan memberitahumu, kamu bisa pulih dari cederamu dengan tenang. Tan Yun mendengarkan kata-kata Suan Yuanrou, dan tidak dapat disangkal bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Ketika kekuatannya lebih rendah darinya, dia hanya akan memiliki 60% kesempatan untuk mengalahkannya. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia dulunya adalah patriark klan roh dan yang terkuat kedua di alam Dewa Hongmeng selain dirinya sendiri. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setengah jam kemudian, para pemenang para dewa lainnya lahir. Hanya pada tahap dewa ke-15, Suanyi putih lembut Suan Yuan berbaju besi masih bertarung dengan sengit. Dalam setengah jam ini, sebagian besar luka di dada Tan Yun telah sembuh di baju besi yang rusak. Kekuatan suci yang dikonsumsi di kolam spiritual juga telah pulih 70%. Duduk bersila, dia membuka matanya untuk waktu yang tidak diketahui, menatap Suan Yuanrou yang bertarung sengit dengan Bai Suanyi di atas panggung, matanya penuh kasih sayang. Pada tahap suci ke-15, Bai Suanyi, yang telah menghabiskan semua metodenya, berkata dengan terengah-engah, "Saya mengerti. Suan Yuanrou, kamu sengaja menghindari serangan frontalku. Tujuannya adalah untuk menunda waktu dan memberi Jing Cloud menciptakan waktu untuk pemulihan.